Halo Sobat Sains Farmasi, kemarin kita sudah sebelumnya kita sudah publish ya Sobat ya. Kita sudah publish video yang part 1. Kebetulan kita ngebahas tentang jurnal Hayati dan jurnal tentang ini Advanced Science dan Engineering Sobat ya, yang dari Undip tadi ya, Universitas Diponegoro. Oke, ini kayaknya Sobat ya, yang ini. Oke, kita lanjutkan ke sini. Oh, ini tadi ya Sobat ya, ini sorry, yang 2 dan yang 6 kayaknya Sobat ya. Oke, jadi di sini kita hanya fokus ngebahas jurnal sains yang fokusnya ke farmasi aja kayaknya Sobat ya. Mungkin kalau untuk bidang lain di next video aja kita akan bikinkan nih Sobat ya. Dan berikutnya kita mau cari lagi ini kategori sains dari Ahmad Dahlan, jurnalnya International Journal of Advanced Intelligent Information. Mungkin ini ke teknik lagi kayaknya Sobat ya, seperti teknik computing gitu ya. Berikutnya ini Indonesian Journal of Electrical Engineering. Udah pasti nih jurnal teknik, karena sains juga masuk kategori teknik itu Sobat ya. Berikutnya atau International Journal of Renewable Energy Development. Ini dari Undip juga, kategori sains, lebih ke teknik ya Sobat ya. Atau ini juga bisa farmasi kayaknya Sobat ya, ke bagian biotekno kayaknya Sobat ya. Energi yang terbarukan. Kalau nggak salah itu ada beberapa bakteri-bakteri gitu yang dimain-mainin gitu Sobat ya, yang bisa membuat solar cell ataupun solar apa namanya? Ya namanya biodiesel gitu Sobat ya. Jadi ini yang hasil daripada isolasi minyak gitu Sobat ya, minyak kelapa sawit yang bisa diolah mungkin menjadi bahan bakar sendiri Sobat ya. Ini dari jurusan teknik kimia, nah Universitas Diponegoro. Untuk melepaskan penasaran kita, mendingan kita buka aja ya Sobat ya. Oke, kita mau masuk ke scope-nya dulu ya Sobat ya. Scope-nya mana dia ini? Oke, ini dia, focus and scope. Kita masuk ke sini dan kategorinya di sini adalah solar thermal. Oke, biomasa. Oke, biomasa mungkin masuk ke kategori biotech. Mungkin bisa masuk ya Sobat ya. Kalau wind energy kayaknya enggak. Material science mungkin lebih ke tekfar kayaknya Sobat ya. Tekfaran gitu ya. Teknologi farmasi. Atau berikutnya solar and low energy arsitektur, energy convention mungkin bisa dilihat di sini. Sepertinya kalau untuk farmasi di sini biomasa bisa masuk dan material sains bisa juga masuk di sini. Artinya di sini ini Q3 ya Sobat ya, sudah jangan diragukan lagi, sudah Q3. Dan untuk iseng-iseng lagi kita mau buka author fee-nya berapa ini Sobat ya. Oke, $150 untuk jurnal setara Q3. Kayaknya cukup worth it ya Sobat ya. Dan di sini diterangkan juga tidak ada biaya untuk submission. Artinya artikel yang mau dipublish aja yang bisa membayar 150 USD. Nah, oke guys ya. Mungkin kita langsung aja next ke jurnal-jurnal selanjutnya ya Sobat ya. Oke, kita close dulu jurnal yang tadi. Oke. Q3 tadi ya. Oke, berikutnya kita masuk ke tadi yang ini, Tropical Animal Science. Nah, agrikultur lagi, ini bidang bahan alam kayaknya nih, bahan alam dan farmakologi bisa masuk ke sini nih. Oke, kita masuk ke mana dia ini? Kita masuk ini ke focus and scope, mana dia nih? Ini IM and scope di sini namanya. Nah, skopannya di sini Tropical Animal Science Journal ini meliputi breeding, genetic reproduction, physiology, nutrition, feed science. Nah, ini bisa masuk ke sini ya Sobat ya. Kalau yang farmasi. Berikutnya biotekno bisa masuk ke sini dan sosioekonomik. Nah, and polis. Nah, polis aturan ataupun undang-undang sifatnya bisa masuk ke ini, dan health and veterinary mungkin juga bisa masuk ke sini sobat ya, terkait beberapa penyakit yang ada di
yang ada pada hewan kali ya sobat ya, ataupun hewan ternak di sini. Dan di sini dikasih tahu juga kategorinya ya sobat ya. Oke, bisa dilihat di sini. Hanya pada bagian ini sobat ya, hewan-hewan yang disebutkan di sini yang menjadi prioritas ya sobat ya, yang ada di Indonesia kayaknya sobat ya. Oke, kayaknya cuman bagian biotekno yang dapat porsi di sini sobat ya. Oke, berikutnya kita masuk ke charge-nya berapa gitu. Oke, kita bisa lihat, kita mau cari dulu berapa biaya kalau mau publish ke sini. Ini author guideline ya sobat ya. Author guideline jangan sampai dilupakan gitu nah. Oke, journal link mana dia, ini charge-nya berapa. Oke, mungkin ini, oh iya bener, ini submission and manuscript, charge and rate. Nah, bisa dilihat di sini 2 juta ya sobat ya. Kita mau publish ini, autornya dikena charge tuh 2 juta. Atau for ini untuk author dari Indonesia ya sobat ya. Kalau dari luar negeri ini for it author itu 250 dolar, 250 USD itu ya sekitar 3 jutaan gitu ya sobat ya. Oke, berikutnya di sini subscription for print copy, artinya yang berlangganan ya. Kalau domestik 350, yang internasional itu bisa lebih mahal, itu sekitar 550 ya, 50 USD, sekitar 600 sampai 750 ribu gitu sobatnya. Oke, kita langsung aja next ya sobatnya. Kita langsung next ke jurnal berikutnya. Oke, kita masuk ke pack 2. Nah, pack 2 itu ada ketemu Indonesian Journal of Geoscience. Kayaknya ke farmasi ini kecil mungkin cakupannya. Berikutnya nomor 12 nih, Journal of Degraded Mining Land Management. Ini lebih ke mungkin ada ya sobatnya, mungkin ada, kayaknya agak kecil gitu. Fakultas Pertanian Brawijaya. Oke, mungkin kita masuk aja dulu ke jurnalnya. Mungkin kemungkinannya ada tapi kecil nih sobat ya. Oke, kita tunggu aja. Ini nih lama ini loadingnya lama ini. Nah, oke, akhirnya bisa masuk. Kita masuk aja ke aim and scope di sini. Kita bisa lihat aim and scope-nya di mana aja. Apakah ada versi farmasi di sini? Water quality sepertinya ini bagian kimia farmasi sobat ya. Teman-teman di bagian kimia farmasi mungkin yang ada peneliti tentang air bisa masuk ke jurnal ini ya guys ya, bisa masuk ke jurnal ini. Berikutnya terkait farmasi ini, social and health impact of mining land, bisa di publish juga ke sini sobat ya. Mungkin faktor kesehatan para pekerja tambang, mungkin kalau judulnya seperti itu mungkin bisa masuk ke jurnal yang tipikal seperti ini kali guys ya. Dan di sini biaya-biayanya berapa gitu ya, bisa dilihat di kolom ini biasanya. Oke, plagiarism. Oke, mana dia? Setmate. Oke, sebentar ya guys ya. Kita mau cari di sini fee. Oke, fee nggak ada. Oh, nggak ada. Saya mau cari biayanya berapa. Biayanya berapa di sini nggak dikasih tahu ya sobat ya. Oke, mana dia? Focus and scope, section and policy, peer review process, publication frequency, ini penting ya. Ada Oktober, Januari, April, dan Juni, artinya 4 kali setahun. Cukup nih, cukup mantap ini, terbuka kesempatan untuk kita di sini. Open access, publication ethics, plagiarism.
Oke, announcementnya, pemberitahuan. Oke, berikutnya sitemap. Kontaknya mana nih, biayanya ini kita mau cari tahu tentang biaya gitu ya. Oke, mana dia, sebentar ya sobat ya, kita mau cari tahu dulu tentang biayanya berapa gitu ya. Oke, originality, plagiarism. Oke, authorship, hazard, fundamental error, fair play, publication decision, kepercayaan, gak ada ya sobat ya. Mungkin kalau untuk nyari tahu tentang biaya, silahkan langsung kontak aja di sini ya sobat ya. Kontak aja prinsipal kontak ini ataupun supported kontak yang ada di nomor-nomor ini ya, bagi kamu yang mau publish ke jurnal ini. Dan selanjutnya mungkin jurnal yang ketiga ya sobat ya. Jurnal ketiga ini Indonesian Journal of Biotechnology. Nah, ini udah jelas ini. Ini jelas banget, ini jurnal-jurnal yang hanya biotek aja. Ini kayaknya nggak perlu jelasin juga kali ya sobat ya. Ini sudah terlihat Scopus di sini. Kita penasaran di sini Scopusnya Q berapa gitu ya. Scopusnya Q berapa? Oleh karena itu kita mungkin bisa pakai. Oke, kita back dulu. Kita pakai yang ini aja. Kita cek di Simago JR. Oke, kita copy paste aja ini ya sobat ya. Kita copy paste ini judul jurnalnya gitu ya. Nah, sini memang masuk dia, ketahuan ini Q berapa ini ya, Q4. Oke, jadi ada beberapa kategori di sini. Ada agricultural and biological science, ada biotekno, ada environmental science, dan food science. Ini udah Q4 ya sebenarnya, Q4. Jadi nggak usah khawatir juga walaupun ini Q4 ya. Q4 ini di Indonesia sudah masuk kategori Sinta 1 yang dikelola langsung oleh Universitas Gadjah Mada. Dan untuk jurnalnya sendiri, nah kita masuk lagi ke jurnalnya. Oke, focus and scope-nya. Bentar, mana dia? Focus and scope. Oke, kita mau lihat focus and scope, malah yang keluar ini author fee. Oke, mana dia focus and scope? Kayaknya nggak perlu jelasin lagi ya sobatnya. Nggak perlu jelasin lagi, focus and scope-nya ini sudah sangat jelas sekali. Ini tentang biotekno. Nah, penelitian biotekno bisa langsung submit aja ke sini. Dan di sini artikel submission itu Rp0 alias gratis. Kalau di accept itu bayar 750.000. Nah, di sini author which paper accept for publication in the Indonesian Journal Biotechnology is submit to pay an article. Bisa dilihat di sini kita hanya bayar 750.000. Nah, proses fee-nya 750.000, kita dapat Sinta 1 gitu ya. Dan untuk penambahan penambahan lebih daripada 10 pack ini kita harus bayar 50.000. Nah, atau kalau untuk yang ini $15 per pack without color photo. Artinya kalau kita kan sering juga lihat-lihat foto bakteri mungkin ya sobatnya, foto bakteri bagus-bagus gitu ya. Itu kalau kita pakai buat publikasi itu ngaruh juga ke biaya ternyata. 750.000 biaya dasarnya di sini. Oke sobat sains, cukup sampai di situ aja part 2 video kita tentang jurnal farmasi yang ada di Sinta 1 ya sobat ya. Kita bakal lanjut lagi videonya di part 3. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.